saat itu mungkin ya waktu itu saya juga nggak tahu dan 100% sadar. Begitu saya nyalain rokok baru ini taruh ini, padahal depan saya laptop game baru belum dimainin karena baru pause mau ngerokok. Tonton mendadak kayak ada keluar dari badan saya. Wah, cahaya tuh lebih kenceng dari cahaya, saya nggak tahu. Pokoknya ada cahaya alar belawang. Terus keluar. Waduh enak banget pas keluar. Saya melihat sekuntum 5 kali tembus nggak terbang lagi. Sedikit lu bisa kasih gambaran nggak enaknya tuh gimana sih? Waduh nggak bisa dijelaskan, pokoknya enak banget. Cari-cari nggak yang seperti pakai yang bahasa Inggris segala macam, nggak ada juga yang ngalamin seperti kayak gitu. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya cari kata-kata spiritual. Nyangkutlah saya ke spiritual Indonesia mulai. Waktu itu saya cuma jadi pembaca yang baik. Silent rider. Belum ikut ngoceh. Pengen tahu siapa tahu ada yang terepet-terepet ngomongin mirip-mirip. Rokok gitu. Total mendadak keluar lagi. Wah. Cuman rokok waktu itu udah taruh di asbak. Keluar lagi. Cuman kali ini udah nggak pakai kaget karena udah 2 kali ngalamin. Lain kali ini gelap, yang 2 kali ini terang, yang kali ini gelap. Waduh, gelap toh, ada apa nih? Lu pun kayak misalkan, oh ini mekanismenya begini, jadi kayak ini sendiri ya. Dan itu bukan hanya di spiritual. Bukan. Termasuk lu juga melakukan itu untuk pekerjaan lu ini. Akhirnya bisa ngeliat kayak ada pola. Apapun saya bisa ngeliat kayak ada pola. Teman-teman yang merasakan hal yang sama, jadi nggak buta lagi nih Bang. Iya. Mendengar cerita lu bahwa ada fase perjalanan spiritual yang lo alamin. Ya. Mungkin kan kalau lu dulu kan jadi kayak orang yang buta nih gimana gini. Bukan karena pengetahuan teman-teman kita nggak memadai, bukan. Ya. Ini kan perjalanan spiritual masing-masing, ya masing-masing bos gitu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat metafisika, salam di luar logika. Sekarang di video kali ini tentunya sesuai judul, Kirama Wijaya mau ngenalin narasumber pertama. Ini bener-bener apa ya? Basi sih kalau gue bilang kebesaran apa-apa. Basa-basi dulu Bang. Jadi maksudnya gini, gue ngenal lu sebagai seseorang, jadi beliau ini sesuai dengan judulnya mengenal Hartoyo Gondomulya gitu. Dia seorang anggota spiritual Indonesia yang dimana teman saya juga. Dan balik lagi kayak tadi yang gue bilang, gue ngenal lu ini Bang apa ya, lebih kayak ketika lu ngomong, ketika kita sharing, ketika kita kopdar, lu tuh punya argumen atau sharing yang memang tujuannya sharing gitu, bukan yang sharing abis itu lu tinggal. Lu tau lah gitu kan, kenapa kita nyambung, ya nggak enak lah orang kayak gitu. Ya kita fine-fine aja, nggak ada masalah berteman gitu, cuman maksudnya dari gue pribadi ngenal lu kayak gitu Bang gitu. Makanya gue tertarik banget nih mau ngenal lu secara lebih lengkap di video ini gitu. Jadi mungkin bisa, yang gue inget tuh, yang gue masih teringang-ingang ya dalam memori gue tuh, lu cerita sama gue waktu di sini gitu, di rumahnya Pak Leo apa sebelumnya gitu. Lu bilang gue ini pernah ada pengalaman healing-an gini ya kalau nggak salah tuh. Terus itu gue nemuin, itu gue masih teringang-ingang tuh. Itu efek sampingan. Nah makanya maksud gue, babak gue kenal lebih dekat lu kan cuman hanya sekedar itu tuh waktu itu. Walaupun ya beberapa obrolan lu ini, dan kebetulan Pak Hartoyo ini juga admin dari grup WhatsApp dari Penyembuhan Spiritual Indonesia gitu, di mana grup penyembuhan spiritual WA grup penyembuhan spiritual Indonesia ini adalah orang-orang yang baik pasien ataupun praktisi ataupun ya share itu. Nah, kebetulan dia juga admin gitu loh di situ. Nah, jadi dari mana nih? Ya gua nggak usah bridging ribet. Oke. Terlalu tipi Bang. Jadi gimana nih awalnya nih? Cerita background saya sampai saya kejebur saya bilang kejebur loh.
Kecebur apa dijeburin nih? Nggak kecebur. Oh, Nggak sengaja jadinya. Ya sebenarnya dalam lu kayak gua spiritual- nggak sih? Maksudnya ketulah spiritual, gitu loh. Tiba-tiba spiritual ketarik. itu sebenarnya bukan nggak sengaja, cuman kita aja waktu itu belum menyadari. Jadi kesan yang tercipta di kepala saya Iya. saat itu nggak sengaja kesannya itu. Tapi begitu saya menyadari, ya yang bukannya nggak sengaja, memang saya harus jalan di kehidupan spiritual. Oh, akhirnya lu menyadari itu. Iya. Oh, oke. Awalnya dulu saya juga nggak tahu sadaran apa segala macam itu, belakangan itu berkembang terus sesuai prosesnya. Tapi gue nggak mau lu jelasin yang soal di video sebelumnya yang Oh, lu nggak, bilang jelas. paleo pas apa sama barang tadi video di video sebelumnya yang ngobrol sama paleo tentang rokok itu bang, gue mau kenal lu lebih dari awal itu Oke. kemana bang? Jadi gini, awalnya saya tuh kerja ikut satu pejabat lah ya, nggak boleh sebut nama dan jabatan apapun. Jadi kayak orang andalannya beliau lah. Kalau ada problem-problem yang berat, begitu anak buahnya udah pusing, oper ke saya, biasanya sih selesai dan sangat baik sekali dan waktu sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari satu tim yang udah kerja karena sebulan. Ya gue tahu. Nah, terus suatu saat beliau Tapi gua nggak mau nyebilang, ya, paham. Pejabat itu kan pindah-pindah lah oleh negara ya. Sesuai dengan karirnya pindah-pindah. Nah, suatu saat pindah ke Surabaya. Gila, padahal spiritual tapi lu kesannya tuh logika banget. Waktu itu saya belum spiritual. Jadi saya dipaksa pindah. Saya bilang nggak mau lah, saya anak Jakarta. Saya kalau pindah ke kota baru saya harus belajar lagi tentang kota itu biar nggak nyasar dulu. Saya orang itu kan ngelayap lagi, kekurung selama belajar jalannya. Udah stres bener dah tuh, nggak mau ah. Cuma karena tiap hari diteleponin terus sampai berjam-jam, akhirnya saya nggak tega juga. Sama si pejabat ini. Iya, karena dibilang, waduh anak buahnya payah-payah nih, kalau lu nggak bantu mah bisa kacau gua nih karirnya nih. Karena kan semua hasil karya bukan satu orang dia kan. Lu harus bantu lah supaya lebih gini. Akhirnya setelah hampir 3 bulan akhirnya saya, ya udah gua berangkat dah, lu teleponin terus. Tapi lu jaminin ya kosan gua, lu cari yang enak dan nggak jauh dari kantor, biar gua juga orang yang baru kan belum tahu gitu, tahu jalan naik becak aja nyampe. Oke, gampang. Udah sampai sono. Ternyata memang belakangan saya sadari bahwa saya memang harus ke kota Surabaya itu. Oh. Tepatnya di wilayah Perak waktu itu. Apakah lo langsung sadarin atau? Belum. Oke. Jadi rupanya belakangan saya tahu itu. Gara-gara saya ada ngalamin 2 kejadian pengalaman spiritual yang sangat pribadi, yang akhirnya membuat saya tertarik tentang spiritual dan bahkan nantinya belakangan ngalamin yang ketiganya lagi. Oke, saya akan cerita. Jadi waktu itu saya ada ruangan sendiri kebetulan. Ruangan apa? Meditasi? Bukan. Di kantor itu. Oh, biasanya oke. pejabatnya Oh, udah ini agak- karena gua skupnya lu belum spiritual. Oke, terus. Waktu itu biasa kalau yang jabatan udah agak lumayan kan ada ruangan sendiri. Iya, lah, paham. gitu. Paham. Jadi walaupun nggak gede adalah saya ruangan sendiri gitu. Nah, karena Hamba. tugas saya itu tugas khusus, artinya Paham. kalau nggak istilahnya yang urgent atau perlu pemikiran mendalam, saya nggak dikasih tugas. Akhirnya kerjaan saya itu jujur aja main game banyak kan, daripada bengong main game yang cepat, yang 5 menit selesai. Andai gue boleh ngomong nih. Oke, terus. 5 menit selesai. Ya, Jadi ya, kalau ya. mendadak dipanggil ya udah tinggalin aja. Ya, Main game ya. online yang berhari-hari nggak kelar-kelar. Bukan game singkat kan, banyak tuh mini-mini game gitu. Terus? Suatu saat kan bosan juga main gitu kan. Ya saya perokok di ruangan saya, ya namanya ruangan saya boleh merokok. Saya merokok lah. Nah, saat itu mungkin ya waktu itu saya juga nggak tahu dan 100% sadar. Begitu saya nyalain rokok, baru gini taruh gini. Padahal depan saya laptop tuh game baru belum dimainin karena baru pause mau ngerokok. Tahu mendadak kayak ada yang keluar dari badan saya. Wuh! Holy shit. Jujur saya kaget dan takut saat itu. Padahal lu nggak kecapean Nggak, atau nggak, sebuah, nggak. iya, Si karena itu lu nih kejadiannya- fokusnya lu bilang tadi lu belum spiritual. Oke, terus. Belum sama sekali belum. Saya orang biasa. Ya. Itu kejadiannya siang gitu. Sekitar jam 1-an. Keluar gelap semua. Kaget saya, jujur kaget dan takut. Tentunya
alam kayak bunyi semua sekeliling alam. Iya. Mati. Anjay. Aduh. Bangsa. Anda bisa bayangkan betapa Iya, down mental. Merinding gua. Iya. Sejujurnya, mati. Terus saya sempat bengong, takut. Terus akhirnya muncul pemikiran di kepala, kalau udah mati, ya bisa diapain? Ya udah aja, terima deh. Ya kan? Ya iya, mau apa lagi? Ya udah mati, Ya, terus. mau diapain? Ya udah terima. Jujur, adanya rasa enak bener, nyaman, nggak ada apa-apa, kosong, gelap doang. Oh, iya. Sorry, terbalik. Terang doang. Bukan gelap, sorry, saya ralat. Terang doang. Nggak ada apa-apa, terang doang, nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada gambar apapun. Oh, nggak lu ada. amati itu? Kosong. Gila. Anjing Nggak ada bener. apa-apa. Iya, terus. Terang doang. Tapi saya, enak juga ya, nyaman loh asli loh. Bener-bener nggak ada apa-apa, nyaman banget. Totalnya balik lagi saya ke depan laptop dan keadaan mata terbuka, jadi bukannya tadi merem ketidur terus Iya, tahu. mimpi, enggak. Iya, tahu. Gara-gara Tapi kan memang pas lu itu si rokok sebentar nyuruh. itu. Oh. balik lagi. Anjay. Kayaknya gue ditunjukin sesuatu, tapi gue nggak tahu apa itu, belum ngerti. Ya udah, gue juga cuek. Selang sekitar sebulan kemudian, waktu itu kalau nggak salah bulan-bulan September, saya juga nggak pernah catat sih gitu-gituan. Ini kejadian tahun 2007. Ini lu belum ketemu Paleo juga nih. Oh enggak, iya, agak Iya. itu baru. 2007 itu kejadian. Sekitar sebulan kemudian instansi kan harus bikin anggaran untuk tahun depan persiapan. Ya. Waktu itu sistemnya Indonesia kalau kurang, kalau di bawah dari angka yang dipatok karena levelnya masih ini atasan, itu angkanya dikasih Ya. suruh lu susun Ya. sesuai dengan program yang ada gini yang bisa lu acak yang mana, yang kalau yang gaji nggak bisa diacak. Ya pokoknya ini di luar yang gaji yang pemerintahan di luar sana lah. Terus. pemerintahan begitu kan. Jadi kalau angkanya di bawah dari angka yang dipatok berarti dianggap goblok. Tapi kalau lebih lu nombok, nggak ada yang mau lebih kan, otomatis kurangnya nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa nol hebat, dan itu langka yang bisa nol. Iya. Sangat langka. Iya. Hampir semua departemen belum tentu dalam setahun ada yang bisa nolin sesuai dengan angka yang dipatok. Orang angka di drop doang, Iya. kita yang ngepasin. Tapi nggak boleh ngarang, harus Ya. bisa Ya, ada program tanggung masyarakat jawabnya sesuai pasti dengan, lah. Ya. sesuai dengan Iya. jumlah anggota macam-macam Iya. gitu. Jadi rupanya staff yang disuruh bikin ini satu tim udah hampir sebulan nggak ketemu, nol, masih minus. Yang penting asal nggak lebih ya biasanya diterima lah. Terus cuman atasan saya ini maunya nol, panggil saya udah sore menjelang maghrib, lu nolin, nggak boleh ngarang. Tapi gua belum pernah bikin nih. Nggak apa-apa, nanti si ibu udah ada belum? Kebetulan yang disebutkan itu si ibu itu, ibu bilang udah ada, tinggal dirobah-robah, kecuali ntar yang nggak boleh dirobah saya tandain. Oke, biar nggak ketik ulang. Bilang, oke lah, saya coba. Tapi ibu, saya minta HP jam 12 malam nih nggak boleh tidur nih, karena saya ada yang saya nggak paham, saya harus tanya karena ini harus masuk akal. Saya bilang, oke. Ya udah, saya coba kalau begitu buka di laptop, waduh, ngetiknya belepetan. Gimana gue menghitungnya dengan benar kalau kolomnya ngaco. Saya rapiin dulu. Tapi sambil rapiin ada yang sambil saya nanya kan ada yang udah patok mati. Ini saya udah tahu yang bisa diacak nih. Saya mulai tanya nih supaya nggak kemalaman. Yang penting saya udah paham dulu. Oh ini gini, ini kenapa nih gini. Ini gimana? Ini gini. Akhirnya sekitar sebelum jam 12 saya udah bilang udah Bu, istirahat tuh Bu. Saya udah nggak nanya lagi. Yang udah ini saya harus catat, saya garap. Percaya nggak? Sampai jam 6 pagi, menjelang jam 6 pagi, saya baru kelar rapiin karena itu puluhan lembar. Karena itu ada puluhan lembar. Jadi otomatis rapiinnya doang sampai menjelang jam 6.
Atasan saya udah ketakutan jam 9 rapat. Ya Di ini. atasannya. Iya pasti. Harus ajukan itu. Dia udah datang jam 6 kurang seperempat. Udah kelar, baru kelar rapi. Waduh, udah lu tenang. Selama ini kan gua selalu selesai tepat waktu. Iya. Lu jalan-jalan aja. Ya, Setengah 9 lu integritas jalan. bros, apa bos? Setengah 9 lu jalan, pokoknya lu jangan nengok-nengok, lu jangan ganggu-ganggu gua. Nah, gua jalannya cepetan aja biar gua nggak nengok lu kan. Ya udah, setengah 9 tepat, selesai, nol. Oh anjir, ya Saya gua nggak tahu tidur poin. itu. Iya. Langsung anak gua bilang, lu kenceng tapi kenceng terkontrol, artinya nggak boleh ngebut gila. Kosong boleh kenceng. Tapi lu harus selamat sampai tukang fotokopi jilid. Beliau ini sudah saya pesankan duduknya pinggir jendela sehingga bisa ngeliat kalau lu nongol. Lu kasih kode, beliau ngeliat lu. Sebentar, lah kenapa jadi lu bisa tiba-tiba begini? Kan lu bukan seperti itu. Bukan. Saya ngerjain ini kan matematis, bicara matematis. Oh, oke. Beliau terus keluar ngambil, pura-pura ke toilet, kita ngambil, baca-baca dulu sampai udah ngerti, balik lagi supaya bisa paparan ke depan. Beliau udah seneng banget. Habis itu anak buah begitu udah balik, lapor udah sampai ke beliau. Saya udah seneng, saya telepon beliau. Saya belum tidur, mau pulang ke kosan tidur sebentar. Nanti paling kan komandan kan ya jam-jam 1 baru balik kantor. Saya sekitar jam segitu udah balik. Ya udah pulang. Zaman dulu saya juga masih alkoholik. Sejujurnya. Jadi kalau udah capek berat, biasanya susah tidur walaupun kita butuh tidur. Saya belilah bir 3 kaleng. Pikir cuman dapat kira-kira rebah biar langsung pek tidur. Pas mau masuk pintu kamar kos saya kebetulan bekas garasi jadi kamar gitu. Jadi langsung dari luar tanpa harus masuk ke dalam gedungnya. Ada pintunya langsung. Pas baru buka pintu, saya kayak ngeliat sesuatu. Langsung saya teringat, episode 2 nih dari yang lalu yang saya lagi ngerokok keluar dari tubuh. Apa? Langsung. Oh iya, sebentar teman-teman. Iya, makasih ya. Langsung saya nggak pakai tutup pintu lagi, nggak pakai matiin lampu. Saya langsung rebah ke kasur, ambil bantal, saya tutup mata saya, pakai bantal supaya gelap, nah, supaya bisa ngeliatnya jelas. Dan ini 100% sadar. Saat itu apa yang saya lihat? Bang, makasih. Bukan. Nggak lama kemudian, begitu saya tutup itu total, saya kayak merasa terbang, masuk di dalam lorong hitam. Kenceng bener, saking kenceng yang seperti ada cahaya yang berarah berlawanan. Berarti saya kecepatan entah cahaya atau lebih kenceng dari cahaya, saya nggak tahu. Pokoknya ada cahaya berarah berlawanan. Terus saya keluar, waduh enak banget pas keluar. Saya melihat sekuntum lotus. Bunga teratai. Tahu. Saya masuk ke tengahnya teratai. Oh, rupanya lorong tadi si batang tangkainya teratai, tangkai bunganya, bukan tangkai pohonnya, tangkai bunga teratai. Tapi emas, bukan? Saya masuk ke dalamnya. Saya nggak gitu perhatikan itu pohon teratai. Terbang lagi terus, tembus lagi. Wah, lebih enak lagi. Terang semua, nggak ada apa-apa. Lihat teratai lagi, tembus lagi. 5 kali tembus, nggak terbang lagi. Justru malah nggak terbang lagi. Nggak terbang lagi, udah diam. 5 kali tembus teratai tadi. Waduh, super enak. Jauh lebih enak di yang tadi, yang mati-mati itu. Padahal sempet parno ya. Saat itu saya ngomong ke dalam diri saya, biar saya mati di sini aja, gak usah balik ke dunia. Oh, betah ya. Sungguh. Gila lu, biar saya bahaya mati banget, aja, gak Pak. usah balik ke dunia. Iya, bahaya banget. Wah, enak bener. Saya nggak tahu waktu ya nggak mungkin lupa waktu. Nggak ini karena badan kita lihat yang ada sedikit ada, ini sedikit lu ya? Bisa kasih gambaran nggak enaknya tuh gimana sih? Waduh, nggak bisa dijelaskan, pokoknya enak banget. Oh, oke terus lanjut nyaman lagi. Banget. Waduh, enak banget gitu. Udah saya nikmatin aja enak gitu, nggak ada apa-apa gitu, terang dong. Total balik si bantal lagi. Akhirnya saya ini jangan-jangan pengalaman aneh-aneh ngasih saya tahu sesuatu, cuman apaan gitu. Lu belum bingung ya? Ya kan, saya mulai tuh mencari-cari. Dulu internet masih lemot. Lemot banget lah. Ya, terus. Tapi udah bukan dial up.
Ya, tahu. Tapi masih lemot. Hmm. Cari-cari nggak yang seperti pakai yang bahasa Inggris segala macam, nggak ada juga yang ngalamin seperti kayak gitu. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya cari kata-kata spiritual. Nyangkutlah saya ke spiritual Indonesia mulai. Waktu itu saya cuma jadi pembaca yang baik. Silent rider. Belum ikut ngoceh. Pengen tahu siapa tahu ada yang terepet-terepet ngomongin mirip-mirip. Ya kan baru saya tahu apa yang terjadi pada diri saya. Betul. Ya kan? Rupanya gara-gara bisa nol tadi atasan saya itu mendapat promosi ke tempat yang lebih baik. Pindahlah ke tempat yang lebih baik itu, yaitu Sidoarjo. Di Sidoarjo waktu itu, tiap hari demo Lapindo. Kita ini di zaman kita inilah justru setelah nggak sampai 2 minggu atasan yang menjabat pimpinan di sana, demo Sidoarjo stop, masyarakat bisa terima argumen yang kita berikan dan barternya apa, dan si pengusaha juga mau terima sehingga sama-sama win-win solution. Dan sejak itu nggak pernah ada lagi demo sampai terakhir akhirnya negara turun tangan nembus untuk mereka. Gitu. Nah, namun saat di Sidoarjo waktu itu kita ada ruangan khusus merokok. Jadi saya di ruangan saya nggak boleh merokok. Ada kecuali ke ruangan khusus merokok. Nah, di ruangan khusus merokok itu, jadi suatu saat karena atasan saya ini gila kerja juga, jadi paling cepat jam 9 malam baru pulang. Jadi pas sekitar 6:30 gitu saya pengen ngerokok, saya ke ruangan khusus ngerokok. Waktu itu semua lagi nyetel TV. Ada TV besar yang tonton bersama, kursinya banyak sekali. Ya saya sisa satu kursi saya duduk. Saya ngerokok, lagi setel sepak bola. Waktu itu baru mau mulai. Saya masih ingat kalau nggak salah semifinal itu tahun 2008. Sriwijaya FC lawan Persik Kediri. Nah, pas nonton kan tahu sendiri Indonesia kalau babak 1 ya saling takut, saling jaga, nggak seru bener gitu nontonnya. Rokok bagiannya, aduh membosankan bener, saya ngerokok gitu. Total mendadak keluar lagi. Cuman rokok waktu itu udah taruh di asbak. Keluar lagi. Cuman kali ini udah nggak pakai kaget karena udah 2 kali ngalamin. Lain kali ini gelap. Yang 2 kali ini terang. Yang kali ini gelap. Waduh, gelap toh. Ada apa nih? Beda. Tapi saya tenang udah. Nggak seperti yang dulu. Totalnya ada seujung seberkas cahaya. Setitik cahaya itu semakin besar, wujud seperti orang. Ya saya nggak perlu sebut siapa ya, karena itu nanti jadi persepsi. Saya nggak mau ngomong. Tonton alam mendadak bunyi. Tuhan saya datang, saya kesedot. Sebelum-belumnya walaupun tanpa fisik, tanpa apapun, tapi saya tahu saya ada. Saat itu saya tidak ada, hilang saya. Yang ada, yang akhirnya saya tahu istilah orang Jawa yang namanya rasa abadi, rasa sejati. Orang Jawa ngasih nama rasa, bayangkan luar biasa orang Jawa. Itu cuma ada rasa dong, super luar biasa. Nah itu saya bisa cerita rasanya seperti apa. Kalau Anda berhubungan seks, Anda kan tahu yang namanya orgasme, yaitu orgasme. Tetapi orgasmenya kalau seks itu cuma hanya di kepala kelamin, ini merasa seperti ada satu sosok seluruh saya ini, entah apapun itu, orgasme seluruhnya. Dan saya nggak tahu berapa lama, tonton mendadak balik lagi di depan mata saya CCTV yang nyala tadi. Saya tanya orang-orang, maaf, saya tadi ketiduran. Wah, abang melotot nontonin TV. Wah, dibilang gitu, wah saya seneng. Berarti saya bukan tidur, bukan mimpi, bukan apa. Saya sadar. Tapi lu juga bingung dong pasti di pikiran lu. Pasti bingung. Terus saya tanya, sekarang babak keberapa? Udah kedua bang. Berarti saya orgasme seluruh tubuh. Satu babak terus istirahatnya. Waduh, sejaman. Padahal biasa orang-orang kan detik aja enak banget. Dan cuma di satu potong lagi buat seluruh badan. Bayangkan satu badan.
waduh, antusiasme saya ke spiritual udah top mentok langsung. Gua harus terjun spiritual, ini pasti ada sesuatu. Pas di 2008 itu ada undangan yang kopdarnya spiritual Indonesia itu yang di Megamendung. Kalau nggak salah 2 bulan sebelumnya ada yang di mana, terus habis itu yang pertama itu saya nggak bisa ikut. Yang pas Megamendung kebetulan ada jatah waktu cuti yang saya nggak pernah ambil, saya minta buat datang ke acara. Dan lu merasa terpanggil juga. Oke, terus kejeburan saya mulai di spiritual Indonesia. Terus ketemu teman-teman, saya lihat wah center of daya tarik itu si Leo. Saya tarik. Akhirnya lu tanyain soal itu. Nggak ngerti juga, dipikir saya seperti orang body, body kan ada badannya, dan ada yang ngeliat ini kan nggak ada, bahkan yang ceritanya ini itu nggak ada semua, berarti saya mungkin pindah dimensi. Dan hobi itu pun lu udah pernah baca ya? Iya. Oke. Terus lanjut. Saya ngaca, selama pencarian dulu, saya bingung, saya mencari. Iya, paham. Terus saya mencari, ya kan, jadi saya tahu sedikit hobi gimana gitu. Ternyata wah akhirnya ya saya juga nggak peduli lah kalau nggak ada kesempatan, biar aja. Itu pengalaman saya pribadi gitu. Terus belakangan ya tanpa saya sadari rupanya sedikit demi sedikit pengetahuan spiritual masuk sendiri langsung kayak tahu, nggak pakai belajar maaf ya. Langsung tahu. Terus belakangan saya langsung tersadar, oh saya cuma melanjutkan perjalanan spiritual saya di kehidupan lalu dan kehidupan yang sekarang ini. Anjay, keren banget. Jadi yang dulu-dulu saya udah pernah kuasain dikasih tunjuk lagi. Jadi yang pertama itu adalah masuk, ya kalau orang Jawa bilang mengalami mati dalam hidup. Tahu. Yang kedua, itu yang dibilang, maaf ya, mungkin yang dibilang nirwana. Makanya kenapa lambang Buddhisme ada duduk di atas pohon teratai. Itu nembus dari itu kan. Ya di depan teratai, pas nembus keluar dari teratai, masuk lagi ke teratai lagi. Ini ngomongin spiritual bukan jadi saya nggak bicara agama ya, jadi mungkin itu yang dibilang nirwana yang saya enak banget, saya nggak mau balik biar mati di sono, dikasih lihat. Dan yang ketiga yang dimana menemukan rasa sejati itu adalah yang di dalam versi Jawa sering orang-orang sebut manunggal ing kaula Gusti. Maka pasti bilang Tuhan saya datang langsung saya kesedot, saya hilang. Di situ, dan rasanya itu ya itu. Dan lu udah sadar di posisi itu ya? Maksudnya lu bisa menyadari hal itu ya? Belakangan itu, tapi secara bertahap masuk pengetahuan langsung masuk. Jadi kayak balik lagi. Iya. Oke. Saya pun jadi akhirnya jadi tahu, oh kenapa bisa balik? Oh rupanya tanpa saya sadari dulu mungkin saya pernah tinggal di wilayah Ampel, karena Perak itu sama Ampel itu cuma jaraknya sekitar 2 kilo. Kantor saya ke Ampel itu cuma sekitar 2 kilo gitu. Jadi karena masih di wilayah itu, karena dekat dengan petilasan yang saya pernah ada di sana, kena pengaruhnya akhirnya memori kolektif yang pernah ada di sana balik lagi semua ke saya gitu. Dan saya ditarik khusus, memang harus ke sono walaupun saya tadi nggak mau, secara pribadi ego saya gitu nggak mau, akhirnya ketarik. Dan yang kedua dikasih lihat ini semua itu pengalaman-pengalaman yang udah pernah saya capai di kehidupan sebelumnya. Dan gila, keren banget. Yang ketiga yaitu tadi yang manunggal ing kaula Gusti gitu. Oke, saya rasa demikian aja. Gue masih penasaran bang, sedikit lagi paling spiritual. Ya jadi memang selain terpanggil itu, memang ketika lu ngobrol kopdar gitu, itu pun lu bukan merasa ngerti, memang akhirnya oh ini kesini, ini begini gitu. Jadi memang awalnya saya nggak ngerti, malah apa yang saya alamin saya pengen tahu. Bukan, maksudnya setelah lu udah tahu nih dan sambil lu kita kopdar sama teman-teman segala macam, akhirnya gitu ya. Maksudnya lu pun kayak misalkan oh ini mekanismenya begini, jadi kayak ini sendiri ya. Dan itu bukan hanya di spiritual. Bukan. Termasuk lu juga melakukan itu untuk pekerjaan lu ini. Akhirnya bisa ngeliat kayak ada pola. Apapun saya bisa ngeliat kayak ada pola nih. Oh ini kayak gini nih, kayak gini nih. Jadi kalau bahasa gampangnya hakikatnya apa gitu, cepet saya langsung tahu. Terus akhirnya terakhir bang, sebelum kita tutup, panggilan-panggilan apa lagi tuh selanjutnya yang akhirnya lu lanjutkan? Akhirnya setelah proses itu saya karena semakin tertarik, karena saya begitu saya tahunya dengan versi Jawa, otomatis saya cari referensi dari yang versi Jawa, apalagi nih.
apalagi nih, gitu. Dan maksudnya lu banyak Terus itu juga. apalagi apa yang bisa membantu? Oh. Rupanya yang membantu cuma satu, kesadaran. Seperti tadi saya kembali lagi yang lalu. Yang bisa membantu kesadaran, tinggal tingkatkan kesadarannya. Walaupun ibaratnya di dalam spiritual di kehidupan saya sekarang ini belum terlalu lama, tapi karena melanjutkan yang dulu, otomatis kan lebih cepat ya, kita udah lakukan lompatan kuantum, bahasa kerennya. Ya. Jadi begitu saya tingkat kesadaran yang lain-lainnya meningkat terus, yang akhirnya sampai ke nanti di episode yang akan datang akan kita cerita. Semoga teman-teman yang merasakan hal yang sama jadi nggak buta lagi nih Bang. Iya. Mendengar cerita lu bahwa ada fase perjalanan spiritual yang lu alamin. Ya. Mungkin kan kalau lu dulu kan jadi kayak orang yang buta nih gimana gitu. Bukan karena pengetahuan teman-teman kita nggak memadai, bukan. Ini kan perjalanan spiritual masing-masing, ya masing-masing bos gitu kan. Dan setiap orang ada waktunya masing-masing, beda-beda. Jangan gak usah nafsu. Semoga dari tayangan ini bisa memuaskan jawaban teman-teman yang saya yakin walaupun hanya beberapa orang juga terjawab nih gitu. Semoga. Iya gitu. Gua sih pernah denger cerita ini tapi mungkin dia nggak sebanyak lu gitu loh. Maksudnya sampai 3 fase gitu. Gua pernah denger cuman kayak Satu dia doang. lagi kayak dejavu, tapi dibilang dejavu ya bukan, ya OBI juga bukan, tapi terus ke past life juga dia sadar, dia ngelihat fenomena ini tahun berapa ya? Ini Oh, kalau itu saya bisa jawab. Itu sebenarnya masuk ke dalam DNA dia. DNA kita adalah catatan yang kalau di dalam agama dibilang dicatat oleh malaikat ini, malaikat itu. Itu kan DNA 2 biji itu. 2 malaikat mungkin dibilang. Cuman kan zaman dulu karena nggak ditafsirkan. Ya. Dan juga tidak didukung oleh sains, dibilangnya ya hanya kayak gitu. Kalau di sains kan itulah DNA sebenarnya yang mencatat.